Shalom, selamat pagi, selamat ketemu kembali kita di dalam ibadah kita lewat online pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan pertemukan kami lewat ibadah kami pagi hari ini. Satu anugerah Tuhan buat kami. Itu sebabnya kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan memasuki ibadah kami lewat online. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Baik itu WL Singers yang ada Tuhan, pemain musik ya Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba Tuhan sehingga pelayanan mereka pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa hamba Tuhan, Pendeta Fu Kuet Kiong Tuhan, yang akan melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu ya Tuhan di dalam hidup hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hidup buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu,
Ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita semua, amin. Bolehkah yang setuju dengan saya suarakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu yang kudus. Terima kasih Abah, haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setiamu untuk selama-lamanya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Abah. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya ya Allah. Engkaulah pusat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh ada ya Bapa.
karena kasih-Mu ya Aba. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu ya Aba. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Penyembahanku, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Engkau Tuhan, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari angkat tangan kita katakan, Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Hanya Engkau Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan. Mari sembah Dia, Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, disembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau Yesus Tuhan, Kau yang layak. Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita sembah Dia. Syakaralabakayalabasyananambo. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Raja di atas segala raja. Sebab Dia yang layak menerima segala pujian penyembahan kami umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Sembah kami bagi-Mu Bapa. Haleluya, syakaralabala.
Tuhan ajaib, sebab perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik untuk selama-lamanya. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan, Engkaulah pokok pujian kami, Engkaulah segalanya Tuhan. Oh, syakara Baba syadakaya ralaba, kinama kaya ralaba syakara Baba syadadadaya ralaba. Haleluya, 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 haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah terhitung dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang baik, Engkau yang baik Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih-Mu ya Abba. Selalu baru setiap pagi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Abba ya Bapa. Saat ini kami membuka hati kami untuk Roh-Mu. Kami percaya sebentar lagi firman-Mu yang akan disampaikan boleh menuntun setiap kami, boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Pimpin tuntun setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang menguatkan, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini kami percaya Engkau Tuhan mengurapi setiap kami. Engkau menjamah setiap hati ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang penuh dengan kemurahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami memohon. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur di hadapan-Mu. Kami telah mencurahkan isi hati kepada-Mu ya Bapa. Melalui puji-pujian, penyembahan kami. Kami berkata-kata kepada-Mu di dalam doa kami. Saat ini curahkan isi hati-Mu ya Bapa. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Hamba berdoa, hadirat-Mu Engkau curahkan kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, yang mengikuti live streaming, yang mengikuti ibadah secara online. Dimanapun anak-anak-Mu duduk, di ruang tamu, dimanapun di rumah mereka, hadirat-Mu turun atas anak-anak-Mu, nurapi hamba-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 138 ayat yang ketiga. Di dalam minggu-minggu saya merenungkan firman Tuhan.
dalam berdoa, dalam hadirat Tuhan, inilah yang selalu Tuhan ingatkan saya dan menguatkan akan kehidupan saya. Bagaimana di dalam Mazmur 138 ayat 3 yang berkata demikian. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah keluarga di dalam pernikahan mereka, sang istri selalu dihantui oleh rasa takut. Ketakutan bahwa suami yang dicintainya akan terambil dari kehidupannya. Suaminya seorang misionaris bernama Billy. Billy biasa pelayanan ke pelosok-pelosok desa, masuk ke pelosok-pelosok hutan, sampai ke pedalaman. Dalam pernikahan yang sudah berlangsung sedemikian lama, sang istri tetap dalam keadaan yang selalu ketakutan bahwa dia gak bisa hidup sendiri. Ada bayangan bahwa kalau suaminya terambil dan meninggal dalam pelayanan, bagaimana dengan hidupnya? Sanggupkah dia menjalani hidup membesarkan anak-anak? Dia tahu dia bukan orang yang mandiri. Dan terjadilah hari yang dia khawatirkan tersebut. Bahwa memang setelah mereka memiliki 3 anak dalam pernikahan mereka, suaminya dalam suatu perjalanan pelayanan dipanggil oleh Tuhan. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa ketika di hari pemakaman suaminya, sang istri yang terlihat lemah, yang menangis di dalam kesedihan yang begitu dalam, dia mengungkapkan kepada semua yang hadir bahwa sebenarnya justru di hari ketika dia berdiri di acara kedukaan, dia ada kekuatan. Dan dia mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan semua yang hadir. Bahwa sebenarnya di awal pernikahan dan dalam perjalanan proses yang ada, dia sering ketakutan akan ditinggal oleh Billy. Dalam rasa takut yang begitu menguasainya, dia mencari Tuhan. Sang istri ini membaca firman Tuhan di Mazmur 138. Dan matanya berhenti pada ayat yang ketiga. Dia membaca, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat inilah yang dibagikan di acara kedukaan di hadapan semua orang. Dan dia berkata, justru pada hari ini ketika suami saya, peti jenazahnya turun ke liang lahat, Tuhan sudah tahu semuanya. Aku dikuatkan oleh firman Tuhan. Saat ini aku tidak takut, aku akan meneruskan pekerjaan pelayanan suamiku. Apa yang ditinggalkan oleh suamiku dalam pelayanan tidak akan berhenti. Dan aku akan melangsungkannya. Sebenarnya dia berkata kepada semua, aku orang yang dulunya takut. Takut pasanganku terambil, aku bukan orang mandiri, aku tidak bisa kuat sendiri. Tetapi apa yang membuat hari ini aku kuat? Dan dia berkata, dia membaca Mazmur 138. Dan khususnya ayat ketiga, yang berkata, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur ini dituliskan dari sebuah pengalaman di 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Ketika itu sang pemazmur mengalami sesuatu yang begitu menakutkan. Setiap orang daripada kita mungkin mengalami rasa takut seperti ibu itu. Setiap daripada kita pernah dalam keadaan begitu sedih, rasa tidak bisa menguasai keadaan, situasi yang begitu mencekam.
Bahkan ketika bicara tentang kematian, tentang ditinggal pasangan. Hari-hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan berkata, apa yang terjadi pada Billy? Itu yang terjadi pada diriku ketika suamiku dipanggil oleh Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang sebenarnya ada rasa takut yang begitu menyelimuti. Nah, hari ini saya berbicara tentang menaklukkan rasa takut. Saya ingin kita belajar bagaimana sang wanita ini yang ketika membaca Mazmur 138. Ternyata di dalam bagian ini pemazmur juga mengungkapkan bahwa hidupnya pernah mengalami rasa takut. Dan hari ini kita melihat bagaimana dia menaklukkan rasa takutnya. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 21, inilah pengalaman Daud. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Reflaim, berkatalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Pada saat Daud mengungkapkan di Mazmur 138 bahwa dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia, Tuhan menambahkan kekuatan ke dalam jiwanya. Sebenarnya Daud mengalami dan mengingat bagaimana pengalaman dia di 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 21 ini. Waktu itu Daud baru ditabiskan, diurapi menjadi raja atas Israel. Kalau orang udah diurapi jadi raja, ada kemeriahan, ada pesta, ada hari di mana bersorak-sorai, bersukaria, dan tentu Daud bisa masuk ke istana yang baru. Daud memakai mahkota yang baru, Daud memakai jubah kebesaran. Tapi ini yang terjadi. Ketika Daud diurapi menjadi raja atas Israel, bukannya sukacita pesta, bukannya sebuah penobatan di mana dia masuk ke dalam istana, tapi Daud justru mengalami dikepung oleh orang Filistin. Dikatakan orang Filistin ingin menangkap Daud pada hari dia telah diurapi jadi raja. Dan dia dikepung oleh permasalahan, dijepit oleh persoalan, dihimpit oleh keadaan yang begitu mencengkeram. Dan apa yang dilakukan Daud? Ini yang luar biasa. Daud datang mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di 2 Samuel pasal 5. Bahwa Daud pergi ke kubu pertahanan. Dan di sana dia mencari Tuhan. Ditegaskan jelas bahwa Daud bukan memakai keahlian dan otoritasnya mengatur pasukan perang untuk melawan Filistin. Daud bukan menyiapkan pasukan dengan pengalaman dia yang pernah bersembunyi di kubu-kubu pertahanan dan pernah di mana melarikan diri dari Saul. Dengan pengalaman itu apalagi sekarang jadi raja, dia bisa membawahi pasukan, mengatur strategi untuk melawan Filistin yang mengepung dia. Tapi itu tidak dilakukan Daud. Saudara tahu apa yang dilakukan? Daud berseru kepada Tuhan. Jemaah yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak kehidupan kita yang dimana kejadian-kejadian membawa kita bisa berseru pada Tuhan. Tapi tergantung. Ada orang yang ketika dihimpit persoalan, ketika ada tantangan datang, seperti pada Daud, pada saat mengalami bagaimana dijepit oleh persoalan, ada banyak orang merasa bahwa hidupnya itu harusnya dikasihani. So Daud baru jadi raja, belum
belum sempat menikmati, belum sempat ada perayaan, belum sempat ada banyak hal. Sudah dikepung oleh musuh, mau ditangkap oleh musuh. Nah, tetapi Daud berbeda. Daud bukan mengasihani diri. Daud bukan marah sama keadaan. Daud bukan memberontak terhadap kondisi yang ada. Tetapi Daud datang dan mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya mau sampaikan. Bahwa ketika hidup dihimpit dan terjepit oleh berbagai persoalan, jangan takut. Tuhan sanggup mengubah kesempitan menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa dan kebesarannya. Saudara, tidak setiap persoalan yang menghimpit itu berakhir pada kekalahan. Tidak setiap permasalahan hidup, tantangan dalam bisnis, persoalan kesehatan membuat kita jatuh dan tersungkur. Karena itu saya mau berkata, jangan takut. Karena Tuhan sanggup mengubah kesempitan menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan. Soalnya banyak kesaksian orang-orang mengalami sakit, mengalami bangkrutnya usaha, mengalami tantangan rumah tangga. Akhirnya justru lewat permasalahan mereka, nama Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Bagaimana dalam proses Tuhan mengangkat hidup mereka, tidak menyerah dalam keadaan yang ada, tetapi mencari Tuhan. Karena itu saya ingin berkata, ketika hidup dihimpit dan terjepit oleh berbagai persoalan, jangan takut. Tuhan sanggup mengubah kesempitan menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan. Hosana, Hosana bagi Allah di tempat maha tinggi. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku, saya masih ingat pujian yang berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara lihat bahwa Tuhan sanggup mengubah kesempitan menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan. Karena itu kita belajar dari kehidupan Daud. Apa yang Daud lakukan? Daud mengucap syukur. So bayangkan baru dinobatkan jadi raja, dikepung oleh musuh, dijepit oleh keadaan, mau dihancurkan oleh Filistin. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan dalam seru doanya, saudara, Daud menyatakan dia orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa dia bisa duduk menjadi raja? Semua karena pimpinan tuntunan Tuhan. Karena itu saya mau berkata begini, ucapan syukur adalah tanda seseorang percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, hidup yang dipenuhi dengan keluhan dan ketidakpuasan menjadi tanda bahwa seseorang tidak percaya pada Tuhan. Artinya begini, salah satu tanda saya melihat orang yang mengaku bahwa saya percaya Tuhan, tapi hidupnya mengeluh terus, hidupnya itu menggerutu terus, hidupnya itu selalu merasa tidak puas. Bagi saya itu meragukan kalau dia orang percaya. Soalnya kalau orang percaya, tanda dalam kehidupannya ada ucapan syukur yang mengalir. Tapi kalau dipenuhi dengan mengeluh, tidak puas, menggerutu, justru itu menjadi tanda bahwa seseorang tidak percaya kepada Tuhan. Coba lihat Israel. Bangsa Israel kurang apa? Enggak kurang. Pernah lihat 10 mujizat. Enggak ada bangsa yang berjalan di permukaan yang kering, di tengah lautan, di mana ombak akhir itu dipisahkan dan mereka berjalan. Kapal pesiar paling muat berapa ratus ribu orang. Nggak sampai kali, puluhan ribu paling.
yang paling besar. Ini 2 juta, belum lagi perempuan dan anak-anak. Lalu lihat, mereka tidak kepanasan. Waktu teriak panas Tuhan, Tuhan kasih tiang awan. Gelap Tuhan di padang belantara jalan, Tuhan kasih tiang api. Waktu bilang lapar Tuhan, Tuhan kasih mana. Tuhan kok makan mana nggak ada daging, Tuhan kasih burung punyu. Waktu mereka bilang Tuhan nggak ada air haus, Tuhan kasih air. Mereka bilang airnya pahit, Tuhan ubah jadi manis. Jadi Israel nggak kekurangan apapun. Tapi lihat, mereka dihabiskan satu generasi. Seharusnya mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan. Tuhan nggak izinkan masuk. Kenapa? Karena mereka hidup seperti orang nggak percaya. Udah ngalamin mujizat demi mujizat, tetap nggak percaya. Dan Tuhan bilang nggak, generasi selanjutnya yang masuk Kanaan, yang ini enggak. Dan mereka semua mati di padang gurun. Perjalanan mereka sampai di sana. Saudara dan jemaat saya kasih dengan Tuhan, dalam hidup kita harus ingat mengucap syukur. Ketika saya melihat bagaimana mengucap syukur mengalahkan dan menaklukkan rasa takut, itu Tuhan sebenarnya sediakan sebagai cara kita menghargai anugerah Tuhan. Nah, kita lihat 3 langkah bagaimana ucapan syukur yang bisa kita belajar dari Daud. Saudara, ketika Daud dikepung oleh musuh, dihimpit oleh persoalan, dijepit oleh berbagai masalah, bahkan setelah dinobatkan jadi raja, datang tantangan begitu besar. Saudara, kita belajar bahwa ucapan syukur yang lahir dari keyakinan penuh bahwa Tuhan sebagai pemilik dan pemelihara hidup, itulah yang harus kita lakukan. Saudara, sebuah ucapan syukur itu harus lahir dari keyakinan penuh. Keyakinan bahwa Tuhan pemilik dan pemelihara hidup. Seolah-olah saya melihat begini, Daud pernah diserang oleh singa, pernah diserang oleh beruang. Daud mungkin berkata, enggak mati tuh saya. Kenapa? Oh, Tuhan yang memiliki hidup saya. Bahkan diserang sama beruang, diserang sama harimau, dikejar balik sama dia. Kayaknya punya 10 nyawa mungkin. Tetapi sebenarnya Daud pernah menyatakan bahwa dia bisa hidup dan menang melawan itu semua. Karena Tuhanlah yang memeliharakan dia. Nah, hari ini setiap kita mungkin punya persoalan. Apalagi di masa pandemi ini. Tantangan begitu banyak. Ekonomi belum bergerak dengan baik. Tapi percayalah, kalau kita bisa bernapas sampai hari ini, Tuhan sang pemilik hidup dan pemelihara itu, Dia yang mengizinkan kita hidup. Dia bertanggung jawab memeliharakan hidup kita. Dia lebih bertanggung jawab dibanding bahkan pasangan kita. Anak-anak kita khawatirkan masa depannya, studinya. Kita mengkhawatirkan bagaimana pekerjaannya. Tuhan, Bapa yang di surga lebih bertanggung jawab daripada kita. Dia akan berkarya peliharakan kehidupan anak kita, kehidupan keluarga kita. So ini yang diungkapkan Daud. Bagaimana dalam ucapan syukur yang dia lakukan dari keyakinan yang penuh bahwa Tuhan ada pemilik dan pemelihara hidup. Yang kedua, 3 langkah ucapan syukur. Langkah yang kedua, ucapan syukur karena mengingat. Karena ingatan akan perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu. Kalau Daud mau berkata, Daud bisa bilang, kalau gua mau mati, ya kalau saya mati, dari dulu udah mati. Dikejar oleh Saul, dia gak punya tentara, Saul punya tentara, Saul menghasut rakyat, membenci dia. Dan buktinya Daud hidup. Daud mau dibunuh, dikepung. Daud terjepit, gak mati. Daud pernah bersembunyi di kota Filistin. Datang bahkan dibawa ke depan Raja Akis. Akis bisa gak mengenali dia. Kenapa bawa orang gila sini? Bawa pergi. Saudara lihat, ketika kita mengucap syukur dan datang kepada Tuhan, ucapan syukur itu akan membawa kita melihat, iya ya, dulu saya pernah loh gak bisa bayar uang sekolah anak. Saya pernah bisa loh pernah ngalamin gak bisa bayar listrik. Saya pernah gak bisa loh beli pulsa pun gak bisa. Dulu kejadian itu ada beberapa tahun, tapi lewat juga tuh. Dan bahkan kita masih ingat bagaimana persis ada orang-orang menolong kita. Tuhan kirim burung gagak yang membantu hidup kita. Nah, maka ketika Daud datang ke kubu pertahanan, ketika dia datang, saya percaya mencari Tuhan. Saudara, disinilah titik dia mengingat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, yang melepaskan dia di masa lalu. Karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, coba berhenti sejenak, pikirkan bagaimana kehidupanmu dulu
yang pai-pai, cari sembayangan, cari taipak, cari ini itu, menyembah yang bukan Tuhan. Lalu kita gak pernah punya keinginan cari Tuhan. Tapi Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang yang satu meja makan menginjili kita. Dengan orang yang dalam perjalanan bisa mencari kita, mendekati dan bicara Injil. Saudara, lalu kita bertobat. Dulu kita di meja judi. Tapi ada orang yang temukan kita ketika bangkrut, pulang dari perjudian, kalah semua. Ada yang nginjilin kita. Dulu kita orang yang meninggalkan keluarga, tidak setia pada keluarga. Hidup kita terikat oleh banyak hal. Tapi Tuhan bebaskan kita. Nah, kalau Tuhan bebaskan kita hari ini, dengan ibadah online ini kita masih bisa bertemu. Di hari ini kita akan masuk perjamuan kudus. Saya percaya kasih yang mula-mula itu, ingatan itu, kalau kita datang kepada Tuhan dan mengingat itu semua, kita akan berkata, saya gak perlu takut menjalani hidup. Saya gak perlu khawatir. Saya harus berani menjalani kehidupan. Karena dulu aja gak sama Tuhan saya berani. Dulu di meja judi aja tanpa Tuhan, bahkan bisa ditangkap polisi gak takut. Sekarang saya jalan di yang benar, bukan judi, bukan mabuk, bukan berzina. Saya hidup dalam kebenaran, saya melayani Tuhan. Gak mungkin Tuhan tidak peliharakan hidup saya. Karena itu kenapa hari ini saya mau mengatakan bahwa kita harus menaklukkan rasa takut. Karena iblis menimbulkan ketakutan di mana-mana. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita. Yang ketiga, ucapan syukur bahwa Tuhan akan menyelesaikan rencananya dalam hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, Dia yang membentuk kita dalam rahim orang tua kita. Dia yang memimpin kita saat-saat kita pun gak bisa menjaga diri kita. Dan kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan mengakhiri. Daud setelah diurapi jadi raja, dia gak tahu bagaimana perjalanan ke depannya. Tapi apa yang terjadi? Dia menghadapi Goliat, dia dibawa masuk ke istana setelah menang lawan Goliat. Saul sendiri benci sama dia, mau lempar dia pakai tombak. Dia lari dari Saul, pergi pulang ke rumah istrinya. Istrinya itu adalah anaknya Saul. Saul dengar, Saul kejar dia ke sana. Waktu kejar di sana, istrinya bilang, kamu pergi, papa saya mau cari kamu, mau bunuh kamu. Dia lari lagi, kehilangan istri. Dia lari dari istrinya, dia pergi ke Samuel. Samuel bilang, saya gak bisa sembunyikan kamu. Bapak rohani loh itu. Dan Saul harus pergi lagi. Dari Samuel dia lari ke Yonatan. Dia bilang, kenapa papamu mau bunuh saya? Yonatan bilang, saya selidiki dulu. Dan Yonatan bilang, bener papa gue mau bunuh kamu. Benci banget sama kamu. Kamu pergi, saya gak bisa jaga kamu lagi. Pertahanin kamu. Dia kehilangan sahabat terbaik Yonatan. Lalu apa yang terjadi? Kalau Daud duduk mau merenung. Loh Tuhan, saya gak pernah minta jadi raja loh. Saya gak minta diurapi jadi raja Israel. Saya lagi enak-enak main pujian. Ada domba, ada kambing saya gembalakan. Itu saya bahagia Tuhan. Saya suka cita. Daripada saya di istana, saya nyanyi untuk seorang raja. Dia lempar saya pakai tombak. Saya gak pernah minta masuk istana. Saya gak minta jadi raja. Tuhan urapi saya jadi raja. Tapi hari ini buktinya hidup saya lari sana lari sini. Bahkan dari Yonatan, dia lari kemana? Lari ke tempatnya musuh. Lari ke Filistin. Goliat yang dia matikan, Goliat yang dia kalahkan, dia lari ke kubu sana. Harus pura-pura jadi gila. Bahkan kita mulai diketahui orang, ini pura-pura gila nih. Ini Daud sebenarnya. Dia lari kemana? Ke gua Adulam sembunyi lagi. Tapi kalau kita lihat perjalanan begitu panjang, akhirnya jadi raja juga dia. Betul kan? Akhirnya jadi raja. Loh, kalau kita lihat jemaat terkasih Tuhan, kan tadi kita baca 2 Samuel pasal 5. 2 Samuel pasal 5 kejadian ini menjadi dasar bagi Daud menulis Mazmur 138. Nah di 2 Samuel pasal 5 ini, Daud waktu dinobatkan jadi raja, saya baca ini, saya bukan hanya baca orang Filistin kepung dia, mati loh Daud. Enggak, ternyata akhirnya jadi raja juga. Jadi saya ingin berkata begini, kita lihat bahwa Tuhan akan menyelesaikan rencananya dalam hidup kita. Amin. Ya. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosana. Dia yang layak ditinggikan. Nah sekarang kita mikir nih anak kita studi. Aduh, baru mau masuk sekolah tatap muka. Ada varian virus yang baru. Baru mau usaha lagi. Virus varian yang baru. Mau menghadiri anak wisuda. Ya. Aduh, ada halangan lagi. Mau anak studi lagi ambil S2. Ada tantangan lagi.
Tapi percayalah, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Tuhan akan selesaikan bagi kita. Yesus membela kita. Saya masih ingat pujian yang selalu menguatkan saya, yang berkata bahwa Yesus adalah pembelaku. Saudara, Daud gak ada pembela siapa-siapa, seorang anak remaja yang lari dari raja. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan genapi rencana atas hidupnya. Yesus adalah pembela bagi saudara dan saya. Pada siapa kita harus takut? Pujian ini berkata, kalau Yesus pembela saya tidak akan gentar menghadapi musuh. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Jadi saya mau berkata bahwa belajar seperti Daud, ketika ada rasa takut, serahkan rasa takut kepada Tuhan. Itulah cara terbaik menaklukkan rasa takut. Banyak orang berpikir menaklukkan rasa takut dengan melakukan ini dan ini. Enggak. Serahkan rasa takut kepada Tuhan. Itulah cara terbaik menaklukkan rasa takut. Kita berpikir mengatasi rasa takut adalah dengan menghilangkan rasa takut. Tetapi saya melihat ketika kehidupan Daud, bagaimana dia menjadi raja. Dan dia ungkapkan di Mazmur 138 tadi. Maka saya percaya bahwa mengatasi rasa takut bukan dengan menghilangkan rasa takut. Coba kita datang kepada Allah dan lihat cara Allah yang luar biasa. Allah mengatasi rasa takut kita bukan dengan menyingkirkan rasa takut, tetapi Allah menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Itulah yang Daud katakan. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jemaat yang terkasihan Tuhan, biarlah kita boleh berdoa dan berkata, Tuhanlah yang menciptakan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan akan melaksanakan rencananya bagi hidup saya. Tuhan akan melakukan yang telah dijanjikan. Tuhan tidak akan berhenti bertindak. Dan Tuhan akan menyelesaikan rencananya bagi hidup saya. Taklukkanlah rasa takut dengan datang kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menambahkan kekuatan kepada jiwa kita menghadapi semuanya. Saya ingat dalam perenungan ini saya mau tutup dengan bagaimana para rasul pada waktu Yesus mati. Sampai ketika Yesus bangkit, ada yang masih mengunci diri dan tidak berani keluar. Bahkan Thomas tidak percaya dan Yesus datang kepada dia. Dan bukan hanya itu, 40 hari Yesus terus menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Lalu bagaimana kehidupan mereka? Masih dalam ketakutan. Mereka dikepung oleh berita-berita hoax bahwa mereka yang mencuri mayat Yesus. Mereka dikepung oleh ahli Taurat dan Farisi yang bekerja sama dengan para politikus, dengan yang duduk dalam pemerintahan Romawi. Bagaimana orang-orang Kristen dianiaya. Tetapi justru di tengah aniaya yang terjadi, Injil diberitakan. Injil dinyatakan di mana-mana. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, Petrus yang pernah menyangkal Yesus melarikan diri, berani berdiri
memberitakan Injil Tuhan. Dan 3.000 orang dibaptis. Dan bukan demikian, ketika Stefanus dirajam mati, tidak takut, Stefanus menghadapinya. Dan bahkan kematian Stefanus menjadi satu puncak di mana anak-anak Tuhan mulai dianiaya semua. Apakah amanat agung berhenti? Enggak. Amanat agung justru tersebar ketika goncangan yang besar itu terjadi. Hari ini pandemi terjadi di mana-mana. Goncangan besar terjadi. Ibadah bahkan belum bisa dilangsungkan. Masih banyak melangsungkan secara online. Tapi kita melihat amanat agung melampaui tembok-tembok gereja. Firman Tuhan diberitakan di mana-mana. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Menaklukkan rasa takut kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita tahu bahwa setiap minggu kedua kita bersama-sama melangsungkan perjamuan kudus. Dan melalui perjamuan kudus hari ini, saya mengajak kita bersama-sama menerima undangan Tuhan untuk semeja dengan Tuhan. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Bolehkah saya mengajak kita bersama-sama, kita menaikkan syukur. Di rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena kita masuk bulan yang baru. Pada pertengahan tahun 2021 ini, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dulu tersesat, kami dulu hilang. Kami orang memberontak kepada Tuhan. Tuhan mencari kami. Tuhan selamatkan kami. Tuhan ubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami dulu terhilang. Kami berada di tempat-tempat yang tidak layak. Tapi Engkau datang ke dunia. Engkau lahir di tempat yang tidak layak. Engkau mati di tempat tidak layak. Engkau memindahkan hidup kami ke tempat yang layak. Engkau menggantikan tempat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami dulu dikuasai oleh ketakutan. Kami hidup dikuasai oleh
segala kegagalan. Kami takut akan maut. Bayangan kematian begitu menakutkan di sekitar kami di masa-masa ini. Tuhan yang membebaskan kami. Terima kasih ya Yesus. Kami tidak bisa mengalahkan dosa. Terima kasih Engkau datang, Engkau mengalahkan dosa. Kami seringkali Tuhan jatuh, tapi Engkau membangkitkan, memulihkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus pasal 11 ayat 27 dan 28 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita periksa diri kita masing-masing, selidiki hati kita. Kembali saya mengajak kita, sebelum kita mengangkat roti dan cawan Tuhan, kita mohon Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita. Tuhan Yesus, kuduskanlah kami, layakkan kami. Biarlah kami boleh layak mengangkat cawan, perjamuan dan roti perjamuan ini. Semua dosa, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kami perbuat dalam kehidupan kami, Tuhan, Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami dengan darah Kristus yang dari kayu salib. Sehingga kami boleh layak datang kepadamu. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima bersama-sama. Mari kita angkat cawan ini di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima bersama-sama dalam nama Yesus. Mari setiap kita di rumah masing-masing menaikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Dia. Kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih ya Yesus. Hanya Yesus yang layak menerima segala pujian. Hanya Yesus yang layak menerima segala hormat. Dia yang layak menerima segala kemuliaan, segala kuasa, segala pujian. Terima kasih ya Yesus. Oh,
terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami sudah Engkau pimpin dalam perjamuan kudus. Dan kami menaikkan syukur kami kepadamu yang telah menyertai kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita serukan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H. Ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita sudah dipuaskan, dikenyangkan. Sebab itu mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Pendeta Fufet Kiong Tuhan. Engkau berkati kebenaran firman Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani kami, ya Tuhan lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, pakai kehidupannya kemanapun dia melangkah, ada pagar perlindungan Tuhan, baik buat keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Baik juga hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat UEL Singers, puji-pujian, baik juga musik Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih baik juga setiap jemaat maupun juga setiap yang menyaksikan ibadah kami Tuhan. Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Biar firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bawa gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Gembala sidang kami urapi, berkati kesehatan hamba-Mu, baik juga istri keluarga besarnya Tuhan. Kemanapun mereka berada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Baik juga gembala kami Tuhan, gembala Bapak rohani kami ya Tuhan, Bapak Budianto Totong Tuhan, baik juga istrinya, keluarga besarnya, maupun juga ya Tuhan wakilnya Pak Pendeta Michael, Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu sebagai pemimpin rohani kami Tuhan, maupun juga setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, GB Wisma AKR, Engkau yang terus menuntun kami dan mengurapi kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami, bertahtalah Engkau di bangsa kami, berdaulatlah Engkau atas bangsa kami. Terlebih di masa COVID-19 ini, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya biarlah berada
akhir COVID-19 dari tanah air kami Indonesia. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan seluruh ya Tuhan, para pejabat-pejabat di bangsa kami, Presiden Pak Joko Widodo, wakilnya, bahkan juga seluruh para menteri yang ada Tuhan. Roh takut, roh gentar akan Tuhan yang terus melawat kehidupan mereka Tuhan, sehingga bangsa kami, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap masyarakat yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, kesembuhan demi kesembuhan dari COVID-19 dan setiap mara bahaya maut Tuhan, Engkau lalukan dari Indonesia. Berkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di mata-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami, Tuhan Engkau yang terus melawat kami, terlebih kami sudah melakukan perjamuan suci yang kudus. Biar itu boleh menjadi ya Tuhan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami siapkan hati kami menerima berkat-Mu ya Tuhan, lewat hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita diberkati luar biasa melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, dan saya yakin juga berkat-berkat ini akan menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Sebelum kita mengakhiri dari ibadah kita, mari kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memperluas daerahmu, di bawah pelindungan tangannya, malapetaka, sakit penyakit disingkirkan daripadamu. Oleh karena kasih sayang Tuhan, Ia menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kekasih Kristus, bawalah, sertailah kuasa Tuhan selalu melindungi kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam segala persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan yang selalu menyertai kita. Sampai Maranatha nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.